Wahai rakyat Blangbangan, kerajaan kalian telah ditaklukkan oleh kerajaan Dildir dengan tujuan menghadang masuknya agama Islam masuk ke Pulau Bali. Setelah Dalem Waturenggong wafat, beliau digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Dalem Bekung dan Dalem Sageni. Pergilah ke barat dan buat sebuah kerajaan untuk mengawasi Blangbangan, serta buat pada dataran tinggi. Pergilah. Basang Tamyang pergi bersama beberapa rakyat yang memiliki berbagai keterampilan guna untuk membangun kerajaan. Tugas kita untuk mengawasi Brangbangan. Maka nama kerajaan kita adalah Brangbang. Kerajaan Brambang didirikan di antara bekas kerajaan Pechangakan dan kerajaan Bakungan. Kerajaan Brambang berkembang dengan sangat pesat pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Brambang Murti yang menggantikan ayahnya yang telah wafat, yaitu I Gusti Basang Tamyang. Tidak disebutkan berapa lama Raja I Gusti Ngurah Brambang Murti menjabat. Lihat Raja, kerajaan kita berada di puncak kejayaannya. Terlihat dari pertanian kita, di mana sawah yang sangat subur di kerajaan kita ini. Dan kerajaan kita tidak pernah terkeringat. Itu berkat Anda, Raja, yang telah memimpin kerajaan ini sampai puncak kejayaannya saat ini. Tidak, Patih. Ini semua berkat rakyat kerajaan Brangbang itu sendiri. Ada ground apa perwakilan kerajaan Buleleng kemari? Kerajaan kami ingin mengambil alih kerajaan kalian karena kerajaan kalian sangat strategis untuk perjalanan ke selatan. Saya menolaknya. Silakan pergi dari kerajaan Brambang ini. Baiklah, jika itu keinginan kalian, maka kami akan mengambil secara paksa kerajaan kalian. Saat itu, Raja I Gusti Gedegiri yang menggantikan ayahnya yang telah wafat. Sebagai raja kerajaan Brangbang saat itu, ia memutuskan akan berperang melawan kerajaan Buleleng guna mempertahankan kerajaan Brangbang. Kita akan berperang melawan kerajaan Buleleng. Mari satukan kekuatan untuk menjaga kerajaan Brangbang. Dan perang pun terjadi. Namun, kerajaan Brangbang takluk oleh kerajaan Buleleng secara damai. Kerajaan Brangbang pun menjadi daerah kekuasaan kerajaan Buleleng. Dengan kalahnya kerajaan Brangbang, maka kerajaan Brangbang dan kerajaan Brangbangan akan menjadi daerah kekuasaan kerajaan Buleleng. Dan I Gusti Gedegiri akan menjabat sebagai Manca Agung dan tidak lanjut menjabat sebagai raja kerajaan Brangbang. Di kerajaan Mengwi, bertahta seorang raja yang sangat sakti dan bijaksana. Tolong panggilkan Patih Jelek. Ada apa raja memanggilku? Aku dengar kerajaan Brangbang dan kerajaan Brangbangan
telah dikuasai oleh Kerajaan Buleleng. Selidiki dan minta ketegasan kepada Kerajaan Buleleng untuk mengembalikan kedua kerajaan tersebut. Baik Raja, saya akan pergi ke kerajaan Buleleng. Patih I Gusti Celuk pergi ke kerajaan Buleleng guna meminta ketegasan untuk mengembalikan kedua kerajaan tersebut kepada Kerajaan Mengwi. Apa yang membuat Anda kemari, Patih Kerajaan Mengwi? Maksud kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan pesan Kerajaan Mengwi. Apa pesan Kerajaan Mengwi? Beliau meminta ketegasan kepada Kerajaan Buleleng untuk mengembalikan kerajaan Brangbang dan Brangbangan kepada Raja Mengwi yang sejak dulu negeri tersebut merupakan hak leluhurnya di Gelgel. Bahwa namun Kerajaan Buleleng enggan untuk mengembalikan kedua kerajaan tersebut pada Kerajaan Mengwi. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan Anda pada Raja Mengwi. Patih I Gusti Celuk pergi kembali ke Kerajaan Mengwi. Namun, sebelum itu, Patih I Gusti Celuk pergi ke Kerajaan Brambang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada hal apa? Perwakilan Kerajaan Mengwi kemari. Langsung ke intinya saja. Apakah Kerajaan Brambang akan memihak Kerajaan Buleleng? Seandainya terjadi perang antara Buleleng dan Mengwi, Jika memang itu akan terjadi, maka Kerajaan Brambang akan memihak Kerajaan Mengwi. Karena leluhur kita yang sama, yaitu Gelgel. baiklah, saya akan menyampaikannya pada Raja Mengwi. Patih I Gusti Celuk menceritakan semua kejadian yang terjadi. Aku sudah mendengar semuanya. Jadi, tidak ada cara lain lagi? Iya Raja, tidak ada cara lain lagi. Baiklah jika begitu. Segera siapkan pasukan terbaik kita, lalu kita akan menyerang Kerajaan Buleleng. Peperangan antara Kerajaan Mengwi dan Buleleng tak bisa terelakkan lagi. Peperangan berlangsung sangat lama. Akhirnya, Kerajaan Buleleng menyerah dan mengadakan perdamaian. Sebagai bukti kekalahan dan perdamaian kita, saya menyerahkan putri saya yang bernama I Gusti Ayu Panji pada Raja Mengwi. Dan Kerajaan Brangbang dan Brangbangan sekarang menjadi kekuasaan Kerajaan Mengwi. Baiklah, dengan ini Kerajaan Brangbang dan Brangbangan menjadi kekuasaan Kerajaan Mengwi. Setelah berbagai peristiwa terjadi pada masa pemerintahan Raja I Gusti Gede Giri, status Kerajaan Brambang dikembalikan menjadi kerajaan. Akhirnya, Raja I Gusti Gede Giri wafat dan digantikan oleh kedua putranya yang bernama I Gusti Ngurah Putu Tapa dan I Gusti Ngurah Madeyasa. Saya memiliki rencana untuk dilaksanakan upacara bakti Wetewul Melegir guna membersihkan jenazah leluhur kita
begitu pula sanak keluarga yang telah tiada. Saya setuju, Raja. Saya setuju, Raja. Jika itu demi kebaikan leluhur kita. Aku mengutusmu untuk bertemu Raja Mengus. Sampaikan kita memohon petunjuk, serta memohon agar beliau berkenan menghadiri upacara Artiwo-Tiwo Meligil di Kerajaan Brahma. Baik, Raja. Raja mengumpulkan beberapa rakyatnya untuk ditugaskan berburu binatang ke dalam hutan guna dijadikan isin suci. Salah satu rakyatnya yang ikut ke dalam hutan adalah Ijo Gading. Anak tersebut tidak bisa melihat. Namun, karena terdorong oleh rasa setia dan sujudnya terhadap raja, maka ia ikut berburu. Aku perintahkan kalian untuk pergi berburu binatang ke dalam hutan untuk dijadikan isin suci. Aku sangat lapar dan bekalku sudah habis. Sedangkan aku terpisah dari rombongan. Sebaiknya aku istirahat saja. Kenapa ada air? Setidaknya ada air untuk menghilangkan rasa hausku dan laparku. Sebelum air tersebut diminum, Ijo Gading membasuh mukanya. Kenapa aku bisa melihat? Kenapa ada naga di sini? Ijo Gading terkejut. Setelah ia membasuh mukanya, ternyata ia bisa melihat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kayu yang ia duduki merupakan seekor naga. Ada apa, Juanim? Ada naga. Jangan mengada-ada, Ijo Gading. Tapi, kenapa kamu sekarang bisa melihat? Bukannya kamu tidak bisa melihat? Jadi, begini ceritanya. Setelah itu, Ijo Gading menceritakan semua kejadian yang terjadi. Jadi, ini tempatnya. Mari kita napur aja. Nah, siapa tahu bisa dijadikan isin suci. Ijo Gading bersama rakyat yang berburu ke dalam hutan melaporkan penemuan mereka kepada raja. Raja, kami menemukan naga dalam hutan. Benar, Raja. Kami menemukan sebuah naga di dalam hutan. Silahkan tangkap naga tersebut, kita jadikan isin suci.
Setelah naga tersebut ditangkap, lalu disembelih untuk dijadikan isin suci. Kemudian hal tersebut merupakan kesalahan besar bagi raja. Sebab naga tersebut adalah naga tapa penjaga hutan belantara. Bagaimana ini Raja? Kenapa suasana alam sangat mencekam? Saya juga bingung dan takut. Bagaimana ini? Cuaca mendadak gelap, petir menyambar, dan hujan tidak berhenti selama beberapa hari. Sudah 3 hari hujan tidak berhenti Raja. Bagaimana ini? Apakah kita harus melaksanakan Murupi Duka untuk menebus kesalahan yang kita lakukan, yang disengaja ataupun tidak disengaja? Benar Raja, sebaiknya kita melakukan Murupi Duka. Baiklah kalau begitu. Saya akan melaksanakan upacara Murupi Duka secepat mungkin. Raja memutuskan melaksanakan upacara Guru Piduka. Saya Raja Kerajaan Brangbar dengan segenap rakyat Brambang ingin meminta pengampunan kepadamu, Datuk. Semoga semua menjadi baik-baik saja seperti sedia kala. Rupanya, hal tersebut tidak mendapat restu, sehingga bencana tadi semakin lama semakin dahsyat. Apa yang terjadi? Benar, apa yang terjadi? Jadi, begini ceritanya. Terlihat di areal tempat pemotongan daging, seorang anak kecil bermain-main dengan lidi. Dirasa kurang sopan oleh rakyat, salah satu rakyat mengusirnya. Namun, anak kecil tersebut tidak mau pergi. Ia akan pergi jika ada yang bisa mencabut lidi yang ia tancapkan di tanah itu. Ini anak rebel. Kamu sangat tidak sopan bermain lidi seperti itu. Silakan pergi dari sini. Jika tidak, aku akan mengusirmu secara paksa. Silakan pergi. Aku akan pergi dari sini jika kalian bisa mencabut lidi ini. Begitu ceritanya. Jika begitu, mari kita cabut. Beberapa rakyat mencoba mencabutnya. Namun, tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. Berita tersebut mulai tersebar dari mulut ke mulut.
Bagaimana ini? Kami juga tidak mengerti kenapa lidi tersebut tidak bisa dicabut. Apakah ada yang bisa mencabutnya? Jika tidak ada, maka aku sendiri yang akan cabutnya. Air menyembur dari bekas lubang tempat lidi menancap yang mengakibatkan banjir. Banjir tersebut mengakibatkan kerajaan Brambang beserta raja dan semua rakyatnya hanyut dan rata dengan tanah. Kejadian tersebut dikenal dengan kejadian Ruk Brambang. Karenanya kerajaan Brambang diperkirakan terjadi pada tahun 1699. Aku adalah roh naga yang kalian bunuh. Dan juga aku adalah penjaga hutan rimba ini. Kalian berani mengganggu pertapaanku, maka inilah yang terjadi. Aku meminta jalan untuk dilalui. Kau, Raja Brambang, serta rakyatnya akan menjadi pengiringku untuk menghadap ke Hyang Baruna.